Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keimanan itu di dalam dunia Eropa itu memang masih kotomi ya. Karena kalau kita berbicara tentang ilmu, pasti itu ranah-ranahnya pasti sains ya, ranah sains. Tapi kalau kita berbicara pengetahuan, makanya di dunia Eropa itu orang selalu menyamakan antara ilmu dan pengetahuan. Padahal sebenarnya pengetahuan itu adalah sebuah proses kesadaran pada diri manusia. Tapi di dunia Eropa, ilmu pengetahuan itu disamakan dan diartikan dia sebagai sebuah teori sains atau material ya, ilmu sains. Di sisi yang lain, keimanan ini adalah berkaitan dengan sebuah arah ya, arah tujuan yang ingin kita yang dibentuk untuk merealisasikan keinginan dan tujuan-tujuan manusia. Ibaratkan dia seperti apa? Ilmu pengetahuan ini seperti lampu dan mobil dan lampu ya. Jika kita melihat bahwa ilmu pengetahuan dan keimanan adalah dua hal yang memang jelas-jelas berbeda. Satu tidak melingkupi yang lain, yang satu juga tidak melingkupi yang sebaliknya. Dalam logika disebut dengan apa? Kalau seandainya Mutahari mengatakan bahwa iman tidak bisa melingkupi ilmu pengetahuan dan ilmu pengetahuan tidak bisa melingkupi keimanan, berarti ini jelas-jelas hubungan dalam logika disebut dengan relasi beda ya. Itu teman-teman sudah masuk belum? Relasi beda, relasi yang tidak bisa saling melingkupi. Tapi kita bisa melihat pada aspek-aspek praktis itu orang beriman itu dia mendapatkan pengetahuan ya. Orang beriman itu dia mendapatkan pengetahuan. Orang yang beriman. Kita mengatakan bahwa apakah iman dan ilmu pengetahuan dan iman itu adalah dua hal yang kontradiktif? Tentu tidak. Orang memang dalam ilmu sains barat, memang dalam dunia Eropa orang makin pintar kan makin tidak menemukan keimanan ya, disebut dengan ateis. Tapi kita bisa melihat pada praktisnya keimanan itu bisa membuat orang pintar. Kita bisa melihat orang-orang yang tidak sekolah itu pemahaman keagamaannya kuat ya. Tradisi-tradisi sebagian itu orang tidak sekolah, tidak sampai tidak sampai doktor, tapi dia bisa memahami dia bisa memahami. Makanya kalau ilmu pengetahuan itu diartikan sebagai dunia sains, maka iman dan ilmu pengetahuan dia tidak punya kohesivitas atau dia tidak saling melingkupi. Tapi kalau kita melihat pengetahuan itu dalam makna kesadaran, maka orang yang beriman itu kesadarannya lebih tinggi. Kesadaran dirinya itu makin terbuka. Ala kulli hal, ilmu pengetahuan yang kita bisa artikan dia sebagai sebuah pandangan dunia saja, mengetahui seluk beluk pengetahuan
dia sampai mau memasuki ruang keimanan, itu dia harus sampai pada sebuah pengetahuan akan keseluruhan alam semesta. Pandangan dunia yang partikular itu tidak akan mengantarkan orang pada keimanan, karena pada prinsipnya partikular itu tidak mungkin berada dalam satu kesatuan, melainkan dia adalah hal-hal yang terpisah dan tidak mungkin disatukan. Sebagaimana dalam bahasa buku ini dia mengatakan bahwa Allah hendak menciptakan khalifah, kemudian malaikat kemudian berbondong-bondong mengkritik Tuhan, ya, seakan-akan Tuhan bisa dikritik. Malaikat juga pernah mengkritik Tuhan. Bahasa ini kan, artinya kalau ayat begitu kan, kok bisa malaikat mengkritik Tuhan? Kapan pernah malaikat membantah? Artinya bahwa orang yang berzikir saja itu tidak menjadi kapasitas, orang yang berzikir di ayat. Orang yang berzikir dengan ribuan tahun saja tidak bisa diangkat menjadi khalifah. Karena untuk menjawab problem-problem kehidupan duniawi itu iman tidak cukup. Iman tidak cukup. Atau dalam bahasa bahasa epistemologi dah sekarang, jagalah hati itu tidak cukup. Jagalah hati itu tidak cukup kuat. Tidak cukup kuat untuk bagaimana membentengi manusia dari keburukan-keburukan yang akan dihadapi. Jadi dalam transisi keimanan, bahwa ilmu pengetahuan memasuki keimanan, salah satu yang paling kuat, teori yang paling kuat adalah dia harus menjadikan kesadaran pada dirinya akan tujuan hidupnya, ya. Dia harus menyadari itu, bahwa ilmu-ilmu sains, pengetahuan-pengetahuan yang dia dapatkan dalam penalaran itu harus sampai pada sebuah kesadaran akan kebutuhan idealnya manusia tergantung dengan tujuan hidup. Artinya bahwa kalau kita meyakini agama, meyakini sebuah keimanan, itu memang sebuah keputusan akal bahwa memang tidak ada sesuatu tujuan yang bisa direalisasikan kecuali dengan jalan agama. Karena kalau tidak itu akal juga bisa menyelesaikan, kan? Jadi kalau orang beragama dan semua pertanyaan-pertanyaan kehidupan itu bisa dijawab oleh agama, percuma kita beragama. Percuma itu. Orang mau jawab apa akan menjawab terus. Jadi percuma kalau semua pertanyaan-pertanyaan tentang apapun yang kita lontarkan itu bisa dijawab oleh akal, maka tidak ada guna agama. Makanya kita akan bertanya, buat apa Nabi turun capek-capek? Ya, buat apa capek-capek kalau manusia juga bisa menyelesaikan problem pertanyaan-pertanyaan dan kehidupan. Dengan begitu maka kita akan melihat bahwa memang sesungguhnya antara iman dan pengetahuan ini adalah dua hal yang saling menunjang. Orang yang berilmu tambah kuat imannya. Orang yang berilmu tambah kuat imannya itu berarti bahwa apa? Orang yang memasuki taraf keimanan. Bukan ilmu yang mengganggu iman, tidak. Orang yang makin kuat imannya itu dalam pengetahuan adalah bukan ilmu yang mengganggu iman, tidak. Justru ilmu pengetahuan menjadi benteng dalam meningkatkan keimanan. Jadi orang makin tinggi pengetahuannya, makin kuat imannya. Orang makin kuat imannya, dia makin juga tinggi pengetahuan. Sebagaimana tadi yang diutarakan dalam kisah siapa? Nabi Adam dan buah huldi. Kenapa dilarang makan buah huldi? Ini tuh kita perjanjian. Sejarah cerita ini sudah banyak berkembang, ya. Banyak berkembang. Entah apapun itu, Islam mengatakan itu bukan Islam, tapi tidak masalah. Kita cuma melihat makna itu. Nah, kenapa kita dilarang Al-Quran dilarang makan buah huldi? Kenapa dilarang makan buah kemudian dilemparkan ke
tentu kita bisa mengkritik kitab perjanjian ini, bilang ular itu ganggu-ganggu ya, tapi kan tidak melihat itu. Kita melihat kenapa dilarang makan buah huldi, kemudian dilemparkan ke dunia. Satu, kalau orang masuk surga itu hanya mau cari makanan, itu Tuhan bilang pulang-ulang. Kalau orang hanya mau cari surga, makanan kan bentuk surga ya, enak-enak, masih ada persepsi indrawinya. Surga itu makan buah. Kalau ada dalam analogi Al-Quran kan, masuk surga itu di bawah tuh susu apa? Sungai-sungai susu mengalir. Lebih ekstrim dari buah huldi kan? Dipanggil apel datang, lebih ekstrim. Al-Quran lebih ekstrim. Hanya sekedar buah huldi. Artinya apa? Nabi Adam itu simbol bahwa kegelisahan Nabi Adam itu, dia tidak mau tinggal di surga, makanya disuruh turun. Kalau hanya hidup hanya tunggu-tunggu di surga dan makan itu capek, makanya dia turunkan di dunia. Di dunia ini wilayahnya adalah wilayah ilmu pengetahuan. Untuk apa ilmu pengetahuan itu? Untuk mengetahui tujuan. Bahwa tujuan kalian itu bukan surga, nanti kasih kembali lagi. Kalau kalian cuma bermain dalam buah huldi, disuruh pulang, ini cerita. Makanya diturunkan dalam dunia supaya apa? Mempelajari dunia agar tahu siapa tujuan sebenarnya. Kalau kita masuk surga itu seperti cerita Adam dalam buah huldi. Dan sedikit tidak ada Tuhan mengkas turun orang. Kalau kita lihat ini orang jatuh dari langit banyak. Jatuh langit itu kira secari buah huldi jatuh lagi. Nah, artinya bahwa ruang ilmu pengetahuan itu mau menunjukkan tujuan kita yang sebenarnya itu apa. Tujuan kita yang sebenarnya itu apa? Maka dalam ayat itu, maka dalam buku ini kata Ayatullah Mutahari dalam tafsir epistemologinya, dia mengatakan Adam turun ke dunia itu karena apa? Karena surga itu adalah teoritis dan alam itu adalah ideologi. Nah, Nabi Adam turun ke dunia itu karena kebutuhan ideologi, bukan kebutuhan teoritis. Artinya apa? Orang berpikir secara pengetahuan itu sampai pada teoritisnya, sampai pada ketuhanan atau keesaan Tuhan. Tapi di alam ini, kenapa dikatakan bahwa ilmu pengetahuan itu melahirkan keimanan, membutuhkan keimanan? Karena ilmu pengetahuan itu sampai pada tataran ideologi itu yang akan membuka sebuah tabir bahwa kehidupan ini bisa mengarahkan orang melewati yang disebut dengan tataran-tataran surgawi, yang dalam artian buah-buah huldi. Jadi ada menariknya bahwa sebuah kisah perjanjian, terserah itu Al-Quran mau kritik, Islam mau kritik mengatakan bukan dari Islam, tapi ada makna bahwa ketika dia memakan buah huldi ada kehidupan baru kan? Ada kehidupan baru. Dalam teori epistemologi, sebuah nilai pengetahuan itu pasti ada sesuatu yang baru. Saya teman-teman kalau mau, misalnya saya minum bagaimana? Teh, anggap ini buah huldi. Saya minum. Saya mendapatkan sesuatu yang baru. Saya mendapatkan sesuatu yang baru. Saya bertanya, ketika Nabi Adam itu makan buah huldi, apa yang dia dapatkan? Kehidupan apa yang dia dapatkan? Kan dia makan buah kemudian dibuang kan? Setiap tindakan itu pasti melahirkan kehidupan. Katanya kemudian Nabi Adam dapatkan apa? Kehidupan apa dalam makan buah huldi itu? Tidak mungkin hanya sekedar makan. Misalnya saya contoh, ini misalnya. Tidak mungkin hanya sekedar dahaga. Tidak mungkin Nabi Adam makan buah huldi juga karena dia tidak tahu buah huldi. Dia makan, dia tahu lah. Masa ada Nabi tidak tahu makan? Nabi Adam tuh tahu itu buah huldi. Nabi Adam tuh tahu makan buah huldi. Dia makan. Dia makan. Setelah dia makan dikatakan dalam itu ada kehidupan baru. Pertanyaan kemudian, kehidupan apa yang didapatkan dalam sebuah tindakan yang berbasis dengan pengetahuan terhadap buah huldi? Ada. Pasti tidak sekedar seputar buah huldi itu. Makanya itu kemudian ketika dia memakan buah huldi, dia mendapatkan kehidupan baru.
kehidupan baru yang dia turunkan dalam alam itu, dalam alam semesta itulah disebut dengan kehidupan geologi. Itulah kehidupan dia yang baru. Jadi kalau orang hidup di alam ini cari-cari makan, itu Nabi Adam sudah tinggalkan makan dari sana. Yang dia cari adalah sebuah tujuan yang hakiki di alam semesta. Kalau kita masih mencari duit, tentu cari duit penting ya, teman-teman yang jadi pengemis. Cari duit itu biasa. Tapi mencari duit dengan kesadaran supaya apa? Ada kehidupan baru di balik itu. Sebagaimana Nabi Ibrahim, Nabi Adam memakan buah huldi, di balik itu ada kehidupan. Maka kita bisa menjamin secara prinsip berpikir, ketika Nabi Adam itu dibuang di surga, dibuang dari surga, ketika di dunia dia tidak mungkin kembali ke surga, itu otomatis. Kalau dia kembali ke surga namanya daur. Dari surga harus masuk daur lagi tuh. Pasti dari surga turun ke dunia, setelah itu pasti lebih tinggi. Kalau cuma dari dunia surga turun lagi, turun terus. Makanya pasti kehidupan di alam semesta itu bukan hanya sekedar berbicara tentang buah huldi dan lain sebagainya, ada sesuatu di balik itu. Dan itu adalah sebuah tujuan yang paling tinggi, dan itu adalah bicara itulah tujuan keimanan. Artinya bahwa di posisi itu iman dibutuhkan. Kalau semua ini sudah dijawab oleh ilmu pengetahuan, tidak usah butuh iman. Kita jadi manusia modern saja. Tapi tidak, orang semua pasti tidak mampu menjawab ada sesuatu yang paling urgent dalam keimanan tentang tujuan hidupnya. Ada teman saya dari Surabaya, dia biasa ya, dia juga bergerak dalam aktivitas intelektual. Dia seperti saya, dia mengatakan, kenapa saya bergerak dalam bidang intelektual ini, saya makin hari makin nihil. Apa yang dia bilang, apa yang seniornya bangun itu tidak meninggalkan rekam jejak yang punya masa depan yang bagus. Tapi kajian jalan begini, artinya tidak amoral, bagus, terus kajian, terus hidup. Kenapa pertanyaan itu muncul? Bahwa ada sebuah kegelisahan batin. Jadi berpengetahuan itu tanpa keimanan, sebuah gerakan intelektual akan mati. Memangnya teman-teman mampu kerjanya cuma kajian begini terus? Tidak mampu ya. Kekuatan kajian begini, gerakan pemikiran itu bisa bertahan. Satu, supporting dana. Kalau tidak, ujung-ujungnya kepuasan. Kalau tidak ada kekuatan batin terhadap sistem ketuhanan yang kuat, tumbang. Kan saya mengatakan, sepertinya antum punya orientasi gerakan perlu diperbaiki. Karena bertindak dengan nalar pamoritas dan mau ingin sebuah jabatan, itu nanti ujung-ujungnya capek. Didik orang, terus tujuannya didik orang apa gitu? Tidak ada kan? Kosong. Ketika jiwa manusia itu tidak disandarkan dalam sesuatu yang menjawab tujuan hidup kita, dan kemudian tujuan hidup kita apa? Kan begitu. Kalau ada sebuah tindakan yang tidak menjawab tujuan hidup, kita akan ujung-ujungnya berhenti dalam sebuah aktivitas apapun. Aktivitas intelektual, aktivitas moral, aktivitas apapun pasti akan menemukan titik kejenuhan. Disitulah fungsi iman. Ya, memang kemampuan intelektual itu bagus, tapi kalau itu cuma tuh nanti ada sisi jenuhnya itu. Artinya bahwa intelektual itu dia tidak bisa memasuki ruang-ruang hati. Dan satu paling kedalaman kan itu dia tidak memasuki ruang yang paling dalam batin masuk itu berhenti. Nah, disitulah fungsi keimanan. Misalnya begini, saya pengetahuan, saya mengatakan ayo kita belajar, tapi seringkali kan kita mundur ya. Dari lahiriah kita bisa memahami, dan ketika memasuki ruang paling batin dari pengetahuan seringkali kita mundur. Ada kejenuhan dalam pengetahuan. Iman itu mau melawan kejenuhan pengetahuan.
apalagi cuma pengetahuan sains. Makanya harus ada kesadaran orang terhadap keimanan adalah mau melepaskan orang dari sistem kecemasan hidup, kejenuhan hidup. Untuk apa? Untuk benar-benar mau merealisasikan hidupnya. Saya punya story, saya mengatakan bahwa ideologi itu akan ideologi itu akan mengarahkan orang pada tujuan hidup. Tapi ideologi sendiri menuntut teman-teman harus bertanggung jawab terhadap sebuah tindakan dalam hidup. Jadi teman-teman kalau dalam keimanan itu bukan seperti mobil yang teman-teman naik seperti penumpang itu loh. Tadi iman yang bawa terus, ya. Enggak. Teman-teman sebagai penumpang dalam ideologi, tapi ideologi mengatakan teman-teman harus ada tanggung jawab terhadap ideologi. Jadi kita dibawa oleh keimanan, tapi kita juga harus bertanggung jawab pada keimanan. Kita mau gambarkan strukturnya. Ini alam, ini ilmu pengetahuan ya. Ini sini ilmu pengetahuan itu dia berhadapan dengan alam begini. Agar baik buruk itu tidak bisa masuk ke sini. Dia berhadapan dengan ini. Batasin saja buat buruk itu. Keburukan itu berhadapan dengan yang ini. Biar kebaikan itu masuk. Ilmu pengetahuan jangan dihadapkan di sini. Lawannya ilmu pengetahuan itu bukan ini. Kenapa iman kita itu rendah? Karena jangan-jangan ilmu pengetahuan kita hadapkan wajahnya di sini. Sehingga yang buruk itu dia terus libas terus masuk, tidak ada apa bahasanya. Tidak ada yang bisa. Ilmu pengetahuan itu disebut dengan gerbang ya. Gerbang keimanan. Ilmu pengetahuan itu menghadapnya begitu. Ilmu ini menghadap ke sini. Di sini kan ada keburukan. Dan iman itu kan semua tempat kebaikan kan? Apakah ada tempat keimanan itu hal-hal yang buruk? Tidak. Maka ilmu pengetahuan itu berhadapan dengan alam. Untuk apa? Menjaga keburukan untuk bisa lolos ke keimanan. Agar kebaikan terus masuk. Kalau kebaikan terus masuk, maka kuat keimanannya, kuat pengetahuannya. Tapi kalau ilmu pengetahuan jadi diperhadapkan di alam, keburukan itu masuk, ini lemah, teman-teman pasti di alam juga tambah lemah. Itu. Dari ilmu pengetahuan diperhadapkan di alam. Agar apa? Keburukan itu tidak merusak iman. Memangnya yang merusak iman itu ilmu pengetahuan atau keburukan? Yang merusak iman itu keburukan, bukan pengetahuan. Kenapa lantas kita berfilsafat dibilang merusak iman? Yang merusak iman itu keburukan. Dosa misalnya dalam bahasa agama kan, itu yang sebenarnya merusak keimanan. Kita akan mengatakan, lantas keburukan ini mau dibawa kemana? Mau dibawa ke sini hancur. Salah satunya adalah ilmu pengetahuan, fungsinya cuma menjaga keburukan. Diam-diam aja di sini. Jadi tugas ilmu pengetahuan itu lawan ini terus, biar ini masuk terus, lawan ini terus. Keburukan dilawan, jangan kalian diam-diam itu di alam itu. Keburukan, jangan. Dilawan terus. Karena ketika teman-teman tidak melawan keburukan, ini lolos, ini lolos, tembus dalam diri manusia. Kenapa orang makin pintar itu makin pesimis hidup? Jangan-jangan orientasi pengetahuan, di mana orientasi pengetahuan? Mau otak-atik iman? Tidak. Dia cukup mengatakan iman saya yakini. Tapi setelah itu dia punya tugas itu. Karena bahasa kasarnya, wahai iman, saya percaya kamu, saya imani kamu. Terus iman dibilang iman. Sekarang tugas kamu hadapi keburukan di alam. Hadapi. Karena saya mengatakan ideologi itu membawa diri kita, tapi pada saat bersama ideologi mengatakan saya minta bantu kamu jaga keburukan supaya jangan lolos, jangan masuk benteng pertahanan. Jangan masuk. Jadi biarlah iman itu berjumpa dengan kekasih. Buat apa urus-urus ini lagi? Buat apa urus-urus keburukan lagi ini?
Buat apa lagi urus manusia-manusia sini? Keimanan itu ruangnya masuk di sini. Lebih tinggi ya. Lebih tinggi. Jangan membawa keimanan tanda kutip. Keimanan di sini. Tidak usah lah ya. Ilmu pengetahuan bisa hadapi. Tentu ilmu pengetahuan yang sudah dibagi oleh ini kan iman ini. Bisa mau gambar ulang supaya jelas. Alam, ilmu, kemudian kita mengatakan dalam konsepsi. Kemudian kita sampai pada kepercayaan atau kesadaran. Sudah. Ini proses pertama. Proses kedua, ini di ke bawah. Nah ini. Dia ke bawah di sini. Bukan ini. Baru lihat ini. Melawan keburukan agar baik itu masuk. Kalau baik itu masuk di sini, dia ke sini. Iman itu tidak cukup, makanya dikatakan perlu amal. Pengetahuan, iman dia turun. Ketika ilmu pengetahuan atau pengetahuan meyakini sebuah keimanan, iman mengatakan selesaikan problem keburukan, tanggung jawab. Ketika dia melawan keburukan, kebaikan itu akan naik. Naik gitu. Ketika naik di sini, jadi bahan bakar dari iman itu bukan ilmu. Bahan bakar dari iman itu adalah tindakan. Perkuatlah iman itu bukan tunggu saya berpikir dulu. Itu satu sisi ya. Dan tindakan yang paling kuat. Nah, nanti kita bahas di mengapa kita ciptakan kira-kira tindakan apa yang paling kuat untuk mendongkrak keimanan itu naik. Kira-kira dia dongkrak keimanan yang paling kuat itu apa? Saya perhatikan saya sudah naik dari konsep ke sini ya. Nah, tiba-tiba astagfirullah. Ya itu hal lain. Itu teman-teman tinggal jalan saja. Dari ini turun konsepsi kita berpikir sama keimanan. Kemudian iman dia turun, ilmu turun. Ilmu ini tugasnya melawan ini agar kebaikan itu naik. Kebaikan naik itu mendorong keimanan naik ke sini. Yang mengangkat derajat orang itu satu sisi kan pengetahuan. Allah akan apa? Ilmu bila al-ilmu bila amali kasajari bilasa. Ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon yang tidak berbuah. Tapi kalau kita amalkan, itu buahnya cahaya kan? Al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Ilmu cahaya itu muncul dari mana? Dari amal. Ilmu yang tidak diamalkan, pohon mati ya. Pohon tidak berbuah. Buat apa kita tanam pohon yang tidak berbuah? Capek ya? Artinya bahwa buat apa kita belajar panjang-panjang tapi kita tidak beramal? Itu seperti pohon di dalam diri. Jadi kalau ada orang tidak beramal, dia lihat pohon jalan itu. Ini pohon ini tidak ada guna pohonnya. Pohon yang tidak berbuah. Orang tanam pohon itu mau dapat buah supaya tambah gizi ya. Nah, ilmu bila amal. Ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon yang tidak berbuah. Tapi kalau diamalkan ada buahnya. Apa buahnya? Itu masuk cahaya. Buahnya kebaikan itu cahaya. Cahaya ini yang memasuki ruang. Teman-teman mau bawa ke Tuhan itu kekotoran. Tuhan tidak bisa begitu. Cahaya yang naik. Kata Ayatullah Jawadiyamul atau siapa? Ayatullah siapa? Al-Quran itu mengatakan bukan hanya sekedar berlomba-lomba terhadap kebaikan, tapi mengatakan kalian harus membawa kebaikan. Bayangkan, bagaimana teman-teman bawa kebaikan? Orang bisa berlomba-lomba berbuat baik, tapi seringkali kebaikan itu tidak bisa ke sini karena hancur kan dilibas
Misalnya saya berbuat baik, tapi seringkali kebaikan saya tidak sampai di sini karena rusak di pertengahan jalan, membicarakan orang, membohongi orang, rusak kan kebaikan rusak, keburukan itu bisa merusak kebaikan. Maka ketika kita berbuat baik, itu tentu baik. Tugas yang kedua adalah bagaimana kebaikan yang kita berbuat kita bawa ke sini untuk berhadap kalau hai Tuhan, ini kebaikan saya. Salah satunya harus lawan keburukan. Jangan sampai keburukan ini merusak ini, maka teman-teman tidak akan membawa ke sini. Tidak bisa. Kita berbuat baik, tentu itu bernilai ya. Tapi kebaikan itu bisa pupus dengan pengaruh keburukan. Maka orang yang berbuat baik itu baik, pada saat bersamaan dia juga bertanggung jawab menjaga kebaikan yang dia buat. Untuk apa? Dia arahkan kepada pemilik kebaikan. Maka orang yang berilmu dengan kesadarannya dia akan beriman. Dengan iman maka ilmu itu makin kuat. Kekuatan ilmu di mana? Kekuatan melawan keburukan. Untuk apa? Untuk menguatkan iman dengan kebaikan. Dengan begitu iman akan dengan sendirinya berjalan menuju ini. Nah, itulah kita mengatakan perlu sebuah proses, tujuan hidup dan tindakan seperti apa yang kira-kira kita letakkan untuk betul-betul mendongkrak iman. Dongkrak ya. Hidup ini bahasanya apa? Kalau kata Buya Hamka, kalau hidup sebatas hidup, maunya juga hidup apa? Ada bahasa-bahasanya begitu. Tadi yang menambah keimanan pada diri seseorang itu adalah tindakan daripada berbuat baik. Kenapa ada kasus bahwa yang bergerak pada bidang intelektual tadi seperti maksud yang kita katakan tadi, itu merasa bahwa ada kehampaan dalam batinnya. Apakah dalam ranah seperti itu juga ada sifat baik dan buruknya, lalu yang menjadi parameter baik dan buruk itu seperti apa, Ustaz? Ulang, pertanyaan ulang. Ya, dengan bahwa iman diperkuat oleh tindakan baik daripada seseorang. Tadi ada Ustaz membawa contoh kasus bahwa Ustaz memiliki atau teman yang bergerak dalam bidang intelektual, tapi dia merasa bahwa ada sesuatu yang hampa dalam batinnya. Nah, apakah dalam tindakan pergerakan intelektual tersebut ada sifat baik dan buruk, sifat buruknya? Tapi kalau menurut pemahaman saya bahwa pergerakan intelektual itu murni sifat kebaikan. Iya. Nah, tapi kenapa masih tetap ada kegesangan dalam batinnya? Lalu bagaimana parameter atau tolak ukur daripada baik dan buruk? Satu, dengan contoh kasus itu dalam skema bahwa tentu kita melihat bahwa tindakan begini-begini baik ya. Tapi kan saya tidak tahu teman-teman punya dalam batin itu apa. Kan teman-teman sendiri ya lebih tahu. Tapi saya lihat ini baik, ini memang orang belajar ini kan baik. Mengajar orang itu Pak. Cuma saya kurang tahu teman-teman punya batin itu di mana diarahkan. Niat. Mungkin saya bisa kalau teori terkam bahwa ada tujuan hidup. Ada tujuan hidup. Tujuan hidup itu satu. Kalau tujuan hidup juga tidak jelas, maka dalam tindakan kita walaupun kita belajar begini, tanda kutip misalnya saya mengatakan begini, saya belajar begini supaya orang kenal saya, supaya orang akui saya, misalnya contoh ya, itu tidak masalah. Tapi ada irisan ini yang akan merusak ini, yang sesulit dia masuk sini, sulit, sehingga kita juga mulai melemas. Tapi orang punya tujuan itu tidak masalah, manusiawi. Cuma ada irisan ini, irisan itu yang kita butuh kekuatan dari dalam. Karena ilmu pengetahuan ada sini.
Karena ilmu pengetahuan juga akan bertanya, buat apa juga saya mau cari pamor? Itu ilmu pengetahuan akan mengkritik itu. Buat apa? Lagian ilmu ini bukan saya punya. Akan begitu, biasanya ilmu pengetahuan mengkritik itu. Ilmu pengetahuan mengkritik itu. Maka seringkali dalam agama dikatakan lillahi ta'ala saja lawalam lancar dan lain sebagainya. Tidak ada beban. Kalau orang tidak punya niat lillahi ta'ala itu ada beban hidup. Coba sekali-kali teman-teman belajar lillahi ta'ala. Los itu lapang dada itu los. Belajar. Artinya bahwa ilmu pengetahuan dia akan memilah ini. Dia mengukur baik dan buruk. Paling tidak cara mengukurnya tidak merusak sosial dan tidak merusak dia. Merusak dia. Sehingga yang dia lawan, kalau kita mengatakan sesuatu menjadi acuan tindakan adalah yang buruk adalah tidak merusak dia dan tidak merusak sosial, maka kebaikan bisa masuk. Dia melawan keburukan juga itu adalah menyelamatkan kebaikan untuk bisa memasuki ruang tempatnya. Ini kebaikan. Jadi cara memasukkan kebaikan dalam iman kita, nggak hati mungkin dalam jiwa kita, itu cuma dengan melawan keburukan. Kita mengatakan, segini keburukan banyak begini. Banyaknya ini keburukan ini satu lihat jarang banyak sekali keburukan. Karena dikatakan bahwa kita ini punya dosa sejarah kan? Dosa sejarah. Ada dosa sejarah itu. Amal ma'ruf nahi munkar. Kita misalnya belajar begini, tiba-tiba di sana ada kezaliman, kita diam-diam, itu dosa sejarah. Tadi kita sering kali tuh keburukan itu lalu kita diam-diam begini, tasbih Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan ketika ada kezaliman yang kita biarkan, itu sering kali keburukan cuma terus. Paling tidak kita sadari dulu ya, kapan bertindaknya itulah yang penting ada itu. Bukan. Karena kalau kita dengan kesadaran sampai pada keimanan, sedangkan iman ini bukan bahasa, sedangkan iman ini kan hal yang dicapai oleh pengetahuan. Kalau ilmu pengetahuan dicapai oleh iman, maka dengan sendirinya ilmu iman itu menguatkan ini. Kalau iman menguatkan ini, maka ilmu akan menghadapi alam. Lantas pertanyaan kemudian, yang menguatkan iman apa? Menguatkan. Kalau yang menguatkan ilmu adalah sebuah kesadaran pada keimanan. Tapi lantas yang menguatkan iman apa? Salah satunya cuma ini. Tindakan itu zikir kah, bantu orang kah, terserah. Nah, kita akan bertanya, tindakan seperti apa yang itu memang betul-betul menjadi tolak ukur bahwa kita beriman kan? Tindakan seperti apa yang menjadi tolak ukur bahwa kita ini iman palsu atau iman sejati? Tidak semua perbuatan baik itu dikatakan beriman. Setiap perbuatan baik itu baik, tapi tidak semua perbuatan baik dikatakan golongan orang-orang beriman. Kita perbuatan seperti apa yang cerminannya adalah orang-orang orang-orang mukmin ya, orang mukmin. Teman-teman buka mengapa kita diciptakan. Tapi saya akan selesaikan mungkin 2 hari ke depan saya akan tulis struktur umum buku ini. Satu buku satu tulis. Sembari teman-teman baca buku. Mengapa kita kita memasuki ruang ini. Sampai kita menemukan di sini apa. Setelah itu nanti baru muncul apa lagi. Terus begitu. Tak tahu kapan sampai selesai. Terus begitu. Sampai di mana dirinya. Dari benturan-benturan. Dari benturan-benturan analis. Kita hidup kan, kita mau kekuatan kan? Hidup kan mau itu. Memang adakah orang hidup tidak mau kekuatan? Hidup kita butuh kekuatan hidup. Dan kekuatan hidup itu dicapai di dalam sebuah konstruksi keimanan. Ini konstruksi dogma dalam kesadaran. Ini sudah bukan
Bukan orang bilang, enggak, ini memang kebebasan, merdeka dalam sebuah analisis kesadaran pengetahuan orang. Untuk menguatkan keimanannya, untuk menemukan, mencapai keimanan. Tinggal bagaimana menguatkan? Dalam tindakan itu yang perlu hati-hati, karena sekali salah ini melemah. Kalau ini melemah, hancur itu. Hancur. Dan di sini kan irisannya kuat sekali ya. Oh, ada ego bermain ya. Ego bermain tidak, nepotisme namanya tuh. KKN ya. Kuat sekali. Ini kuat sekali. Seringkali kuat. Kita mau melihat. Yang penting kita harus sampai pada di manakah yang dikatakan dengan tindakan beriman, tindakan objektif. Itu kita harus cari dulu. Nanti bagaimana merumuskannya itu nanti di buku yang selanjutnya nanti itu kita capai. Tindakan ukurannya apa? Yang dikatakan ukuran baik itu apa? Kan pertanyaan kan? Ukuran tindakan itu betul-betul maslahat dan baik itu apa? Itu nanti kita lihat ukurannya. Orang semua tindakan-tindakan baik itu baik, tapi tidak semua yang baik itu bisa mendorong ini. Justru kebaikan itu bisa merusak ini. Berbuat baik itu baik, tapi kadang-kadang kebaikan bisa merusak ini. Terlalu banyak orang baik itu kayak menarik. Indonesia ini kan rusak karena terlalu banyak orang baik. Sampai nepotisme kan? Baik itu kan? Misalnya saya punya keluarga, saya suruh PNS, itu kan baik atau tidak? Baik itu. Lah saya punya keluarga, saya suruh PNS, yang lain saya dorong. Itu baik itu, bantu keluarga, baik. Kan merusak itu. Indonesia ini kurang orang zalim. Di Eropa mungkin orang zalim. Amerika zalim banyak. Tapi kalau Indonesia itu terlalu banyak orang baik sampai rusak negara. Dan kemudian apa sebenarnya yang kurang dari kebaikan itu? Kita ini tuntut orang baik, kan? Kenapa bisa rusak begini? 250 juta orang. Umat Islam mungkin 200 juta terbesar di dunia, tapi paling hancur Indonesia. Bayangkan, haji yang paling banyak itu Indonesia. Itu haji yang paling, satu kali haji itu yang paling banyak Indonesia. Tapi rusaknya itu paling banyak Indonesia. Kenapa bisa begitu? Kok ada rukun iman tidak berkaitan dengan rukun kemanusiaan ya? Ini rukun-rukun apa ini? Kita cuma tahu rukun jadi dukun. Kita perlu lihat. Lihat itu. Nah, kita akan mencapai titik ini. Tindakan yang tentu dia butuh kekuatan yang kuat dan itu sangat sulit. Tapi kita akan coba mengkonstruksi tindakan yang selayaknya bisa kita dapat. Kalau saya buat teman-teman tinggal praktis saja tindakan yang begitu, mampu apa tidak. Kalau ada jatuh berarti ulang lagi dari konsep, ulang lagi begitu terus. Oh kayaknya saya punya tindakan hancur, ulang lagi. Oh begitu terus ya. Ada ini. Ini tujuan kan? Dengan iman kita ke sini, bukan dengan ini kan? Makanya harus seringkali berdebat. Oh mana? Ini memang tidak sampai sini. Itu ini sampai sini. Tapi ini apakah langsung begitu? Dia butuh bahan bakar yang kuat mendongkrak untuk lompat. Karena ketika ini tidak mendongkrak, dia tidak naik dan ini bisa membahayakan dalam diri yang ada Tuhan ya. Saya menjadikan Tuhan diri saya. Dia mengimani dirinya sendiri. Dia sudah lupa bahwa ada yang lebih tinggi. Kita harus bongkar lebih kuat biar ini. Kata Iwan Fals, bongkar. Dikasih kuat itu ya. Didorong biar dia lompat. Dia lompat, sekali lompat itu. Kalau sudah sampai di sini, wah sudah. Ilahi ta'ala sudah itu. Gerakan hidup. Tidak ada lagi itu. Dia punya pesimis. Kalau pesimis, kenapa bisa pesimis? Identifikasi yang ini. Tidak usah identifikasi di sini. Wah, kayaknya Tuhan tidak berbaik hati sama saya ini. Identifikasi di sini. Pasti lemah yang ini. Kalau lemah yang ini berarti ada problem di sini yang teman-teman sudah masukkan dalam sini. Oh, hari ini nonton YouTube misalnya aneh-aneh ya. Oh, itu masalahnya, astagfirullah. Tutup, itu dilacak itu. Oh, saya kok melemah ya.
makin hari baca buku melemah. Jangan-jangan teman-teman baca buku yang aneh-aneh, kemudian dia masuk merusak kan? Itu perlu juga. Oh iya. Nah, itu perlu. Ini melemah. Ini melemah pasti ini lemah. Ini lemah. Itu otomatis, otomatis dia bermain sudah. Teman-teman punya masa depan tambah abstrak, sudah jelas ya. Ini baru instruksinya. Tentu 120 buku itu mudah-mudahan kita bisa capai ya. Bisa capai. Dengan Maret masuk Fathul Tuna, teman-teman punya keran mulai lebih analisisnya pasti lebih apa? Titik poinnya pasti lebih terbuka. Ya kita bermain dengan konsep-konsep kan lebih besar. Apalagi nanti kemudian masuk analisis teleologi, analisis ontologi, analisis irfani kan lebih menarik. Analisis tasawuf. Dari sebuah buku itu bisa dianalisis dalam epistemologi, analisis ontologi, analisis teleologi, analisis irfani. Satu proposisi. Oh, orang ini di sini, orang ini di sini, orang ini di sini. Kita menjawab ini. Ini menarik ya, jawab ini. Ada tindakan. Kalau orang bilang, wah orang berfilsafat itu cuma berpikir, tunggu saatnya orang turun ya. Tunggu saya momentum. Masih tunggu momentum dulu orang filsafat turun di sini. Dia turun karena dia sudah selesaikan ini. Ya, kalau orang filsafat turun makanya bilang objektif, kalau salah. Nah, karena dia jaga ini ya, masuk. Selain kalau dia ada kompromi, ini masuk habis itu habis. Rusak itu, tatanan rusak. Adindaku, adinda apa? Ini ada ini ya. Tentu baik-baik saja ya. Silaturahmi itu baik-baik. Tapi memang silaturahmi terus. Tidak bisa putus. Dia orang buruk juga silaturahmi. Namanya manusiawi ya. Manusiawi. Kita bersilaturahmi dengan orang buruk itu apa? Mau menghancurkan keburukannya. Nah, orang buruk jauh, jangan. Dia kejar terus tuh, kalau teman-teman menjauh keburukan dia kejar terus tuh. Dihadapi bisa keburukan pasti dia lari. Kira-kira begitu. Assalamualaikum. Ya.